warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul di kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Irfan Mulyana dari SDN 5 Saning Taman, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis. Karena mungkin waktu sudah siang, mungkin Bapak Ibu merasa lelah telah beraktivitas di hari ini. Untuk menumbuhkan rasa semangat kembali, apabila saya mengucapkan SDN 5 Saning Taman, maka Bapak Ibu lanjutkan dengan jaya, jaya, jaya. Siap Bapak Ibu? Siap. Dengan semangat dong, semangat, semangat. Ya. SDN 5 Saning Taman. Jaya, jaya, jaya. Ya, terima kasih. Begitu kurang kompak ya. Ya. SDN 5 Saning Taman. Jaya, jaya, jaya. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kan energinya muncul kembali, rasa ngantuk hilang, ya. Rasa lapar masih ada, insya Allah nanti kita isi energi dengan materi, ya. Dalam kegiatan ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih budaya positif itu? Barangkali ada pendapat budaya positif itu seperti ini Pak, seperti ini. Budaya positif itu seperti apa sih? Ya Bapak Kepala, persilakan. Budaya positif yaitu yang pertama saya akan menggali adalah sebuah budaya yang saya jadikan. Di mana budaya itu adalah kegiatan sehari-hari yang positif tapi dilakukan berulang-ulang sehingga melahirkanlah sebuah budaya. Jadi dalam kata lain, budaya itu kegiatan anak yang berbentuk positif yang dilakukan berulang kali sehingga menghasilkan sebuah budaya. Itu mungkin. Ya, terima kasih Bapak Kepala. Betul sekali. Jadi mungkin positif itu kan kebaikan, berarti ya Bapak Kepala, yang dilakukan berulang-ulang. Barangkali ada teman-teman yang lain yang akan menanggapi terkait dengan apa itu budaya positif. Ya kalau tidak ada, oh ada, silakan Pak
Tadi ada sebuah pertanyaan pengganti tentang apa itu budaya positif. Menurut saya budaya positif itu adalah sebuah perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh warga sekolah, entah itu siswa, guru, dan seluruh warga yang ada di sekolah. Jadi di mana perilaku itu akan menggunakan nilai-nilai positif yang universal. Nah, bagaimana penerapannya? Jadi penerapan perilakunya itu tidak condong kepada pihak tertentu, tidak condong kepada gender tertentu, misalkan. Jadi perilaku kebaikan yang bersifat universal seperti itu. Ya, terima kasih kembali jawaban yang sangat bagus ya. Mungkin dari pengalaman kami yang sebelumnya telah mengikuti sekolah guru penggerak dan sekarang sudah menjadi guru penggerak ya. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Apa sih konsep budaya positif? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Seterusnya, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan seterusnya, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dalam kegiatan budaya positif ini kita akan membahas terkait dengan konsep inti budaya positif, dari mulai perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa berdiferensiasi itu? Berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi setiap siswa itu pasti memiliki kebutuhannya masing-masing atau memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka kita buat pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu berdiferensiasi. Tujuannya apa? Jadi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya tetap untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. Yang pertama, mungkin kurang jelas ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan itu adalah perwujudan profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang pertama tentunya yaitu akhlak ya. Kemarin Bapak Kepala berbincang dengan saya, kenapa A didahulukan daripada B? Mungkin kalau menurut pembelajaran, menurut sejarah, kalau menurut sejarah itu karena A itu sering digunakan di Yunani dulu itu A terlalu sering digunakan, maka A yang lebih dahulu. Tapi kalau menurut pembelajaran, menurut saya, kalau berhubungan dengan pembelajaran, karena A itu attitude. Attitude itu kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia itu adalah akhlak. Artinya berarti akhlak itu lebih didahulukan daripada B. B itu apa? Beauty. Beauty itu apa? Kecantikan. Berarti
Nilai yang pertama adalah akhlak atau attitude. Makanya A lebih dahulu daripada B. B itu adalah beauty. Jadi akhlak dulu daripada kecantikan. Ya, seperti itu. Nah, itulah profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama akhlak. Ya. B-nya itu bukan beauty. Apa itu? Behavior, perilaku. Oh iya. Iya, beauty itu kecantikan. Nanti gimana ya laki-laki harus cantik? Iya, behavior. Beauty dan behavior. Ya. Lanjut. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ya. Jadi apabila sudah masuk ke profil pelajar Pancasila, maka poin yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi siswa itu bisa mengikuti budaya atau kebiasaan daerahnya. Misalkan daerah kita di pegunungan seperti apa gitu, dan daerah-daerah yang lain. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong itu bukan hanya bergotong royong kebersihan, bergotong royong membersihkan WC, bergotong royong membersihkan lingkungan. Bergotong royong itu dalam arti berkolaborasi. Jadi bukan hanya siswa yang berkolaborasi, kita guru berkolaborasi dengan siswa, guru berkolaborasi dengan komite, siswa berkolaborasi dengan siswa. Nah, itu adalah bentuk nilai profil pelajar Pancasila. Jadi gotong royong itu bukan semata-mata kegiatan bersih-bersih, itu gotong royong. Gotong royong itu saling membantu, berkolaborasi. Nah, untuk selanjutnya kreatif. Kita itu dituntut untuk membuat siswa itu lebih kreatif. Bagaimana siswa berkreatif apabila kita gurunya tidak kreatif? Selanjutnya, bernalar kritis, ya. Selanjutnya, mandiri. Jadi siswa itu lebih betul-betul lebih mandiri. Nah, ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita bahas miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin kita semua, saya, ya, sebelum saya mempelajari tentang modul ini, sebelum saya masuk ke kegiatan atau program CGP, banyak pemikiran saya yang kurang baik. Tapi setelah saya mempelajari atau ikut program CGP, pandangan saya berubah. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Tidak ada murid yang bisa dikontrol. Ya. Misalkan contoh, murid disuruh bebersih atau bersih-bersih atau cuci piring, murid nurut. Apakah itu artinya kita dapat mengontrol murid? Belum tentu. Belum tentu, karena mungkin murid itu tidak berani nolak itu karena itu guru takut dihukum. Berarti itu bukan. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Berarti tidak keluar dari motivasi dirinya sendiri. Jadi tidak ada, itu hanya ilusi guru dapat mengontrol murid. Tidak ada murid yang dapat dikontrol oleh guru. Murid disuruh ngepel, dilaksanakan oleh murid. Murid disuruh misalkan cuci piring, tapi dilaksanakan oleh murid. Bukan berarti murid itu dapat dikontrol. Mungkin saja murid itu takut karena adanya hukuman.
kalau tidak nurut terhadap gurunya, ya. Yang kedua, harus bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya seperti tadi, benar efektif, menyapu kelas itu sangat positif. Cuma apabila disuruh, termasuknya guru mengontrol murid, jadi tidak bisa. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak semua kritik atau membuat rasa bersalah. Justru anak apabila dibuat merasa bersalah, akhirnya murid itu atau siswa tersebut akan merasa dirinya gagal. Jadi misalkan siswa itu memiliki kesalahan, kita berbicara seolah-olah membuat anak itu merasa bersalah, maka yang akan timbul di benak anak itu perasaan bersalah, perasaan gagal. Aduh, gagal jadi siswa, gagal. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi itu ilusi. Kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, itu hanya ilusi. Terus, ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Tentunya kita di lingkungan sekolah mungkin lebih dewasa daripada murid-murid, daripada siswa. Tapi kita tidak bisa memaksa harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Tidak bisa memaksa. Itu hanya ilusi. Tapi apabila kita cuma menyuruh, ya balik lagi ke tadi, guru kontrol murid menyuruh tapi nurut-nurut saja, itu karena bukan dari motivasi diri atau motivasi intrinsik, ya. Jadi itu motivasi hanya motivasi luar, yaitu motivasi ekstrinsik, ya. Jadi bukan timbul dari keyakinan atau dari hati muridnya tersebut. Nah, jadi mungkin kita seringlah melaksanakan, ya, kita bersama-sama untuk belajar bagaimana miskonsepsi tentang teori kontrol tersebut. Untuk selanjutnya, ya, kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita bahas yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Di stimulus respon ini, kebutuhan siswa itu sama. Apakah betul? Kebutuhan siswa itu sama? Tidak tentunya, karena setiap siswa itu memiliki kebutuhan masing-masing, berbeda-beda setiap siswa itu. Nah, maka teori kontrolnya itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi jangan berpikiran bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang sama. Jadi setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda, gitu ya. Jadi hilangkan stimulus respon yang ini yang kita sama, hilangkan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Tentunya semua orang tidak melihat hal yang sama karena memiliki gambaran yang berbeda-beda. Gambaran yang berbeda untuk kedepannya. Kami mau yang menjadi kami mau yang menjadi berarti kan berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti kita mengontrol kalau begitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah anak agar sama pandangannya dengan kita. Ya tentunya itu tidak baik, atau itu bukan, atau itu stimulus respon. Lalu bagaimana? Semua orang memiliki tujuan. Mungkin Bapak dan Ibu di sini, tiap orang pasti berbeda tujuannya. Tidak enak kan kalau
tujuan bapak dan ibu harus sama dengan saya, ya. Karena setiap orang itu memiliki tujuan yang berbeda. Jadi jangan memaksa atau berperilaku mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan saya. Yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi apabila sebuah perilaku anak, ya, berbuat, misalkan anak itu berbuat kesalahan, jangan dipandang itu perilaku buruk, ya. Jadi sebuah perilaku itu mempunyai tujuan. Ya, nanti kita bahas selanjutnya di slide selanjutnya ada, ya, sebuah perilaku. Jadi sebuah perilaku pasti semuanya memiliki tujuan. Jadi jangan beranggapan bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Perilaku itu atau semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap orang pasti memiliki tujuan berperilaku seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah Bapak Ibu nyaman kalau dikontrol oleh orang lain? Apakah Pak nyaman kalau dikontrol oleh orang lain? Tidak. Ya, tentunya tidak. Karena yang bisa mengontrol itu hanya diri sendiri. Tidak ada pengontrolannya oleh pihak lain, tidak ada. Itu hanya stimulus respon. Jadi hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya kita yang dapat mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak dapat mengontrol kita. Itu teori kontrol. Kalau stimulus kontrol itu orang lain bisa mengontrol saya. Tentunya tidak bisa. Yang bisa mengontrol saya hanya saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, yaitu kebalikannya kan yang tadi. Itu hanya stimulus respon. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya tentunya saya tidak bisa mengontrol Bapak dan Ibu. Karena yang dapat mengontrol Bapak dan Ibu, ya Bapak Ibu sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tentunya itu stimulus respon. Teori kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bukan gagal, ya, cuma ada pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah. Jadi jangan Bapak dan Ibu jangan mentransfer kebenaran itu antara menang dan kalah. Gak ada. Yang harus ditanamkan itu adalah menang. Ya, menang. Sehingga pemikiran siswa itu berpikir tidak ada rasa kurang percaya diri. Jadi pemikiran itu harus menang. Nah, di sini disiplin positif. Apa sih positif itu? Apa itu disiplin itu? Disiplin itu, ya, mungkin saya pribadi sebelum mempelajari modul ini berpikiran bahwa disiplin itu berarti berhubungan dengan aturan, ya, aturan berarti disiplin itu aturan, berarti aturan itu harus dilaksanakan. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Saya pribadi awalnya berpikir bahwa disiplin itu adalah aturan. Maka aturan kalau tidak dijalankan maka akan mendapatkan hukuman. Nah, sedangkan disiplin itu berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti
masuk kepada motivasi diri atau keyakinan diri. Itu namanya disiplin. Jadi apa sih yang diyakini kita? Lalu harus bertanggung jawab terhadap apa yang diyakini oleh kita. Nah, maka itulah disiplin. Yang seterusnya adalah disiplin positif. Maka merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kita ingatkan. Jadi jangan membuat siswa itu contohnya ke depan kelas karena adanya reward, karena adanya ancaman, karena adanya hukuman. Yang harus kita tumbuhkan itu adalah motivasi diri. Kembali lagi motivasi diri. Jadi apabila motivasi dirinya tumbuh, maka anak tersebut kalau maju ke depan kelas itu bukan karena adanya penghargaan, bukan adanya karena adanya hukuman, bukan karena adanya ancaman. Contohnya, perak ke depan kelas, kalau tidak nanti bapak kasih nilai 30. Itu kan berarti berupa ancaman. Yang harus kita tumbuhkan itu motivasi diri, ya, motivasi diri. Ya, adik-adik, siapa yang dapat mengerjakan soal di depan, bapak kasih hadiah ciki. Majulah anak tersebut ke depan. Majunya tersebut bukan karena adanya motivasi diri, tapi karena adanya hadiah, reward. Nah, itu yang harus dihilangkan. Yang harus ditanamkan itu adalah motivasi diri, ya, ditumbuh dari dirinya sendiri. Nanti ada sisi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ya. Nah, motivasi intrinsik di sini dibahas. Motivasi intrinsik berarti motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Caranya berarti kita harus menyampaikan apa sih keunggulannya. Ada kesepakatan kelas di sana. Kalau kesepakatan berarti ada keyakinan diri. Berarti itu caranya harus berdialog dengan anak, bertanya, sehingga bertanya itu jawabannya itu dari siswanya tersebut, maka akan tumbuh sendiri motivasi dirinya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama-sama. Contohnya, ini hanya contoh. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan dimensi profil pelajar Pancasila, ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila itu benar-benar nilai profil
itu sangat penting. Ya. Yang kedua, Ibu Primarius Program atau PIP. Ya. Apa saja sih yang tergabung dalam program tersebut? Yang pertama adalah toleransi. Toleransi itu berarti saling menghormati atau saling menerima ya di sana. Rasa hormat, bagaimana hormat kepada guru, bagaimana hormat kepada teman sekelas, teman sejawat, ya. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Apabila ada bencana, kita harus merasakan, bukan berarti kita ikut dalam bencana tersebut, tapi kita harus merasakan bagaimana rasa yang dialami oleh saudara-saudara yang terkena musibah, misalkan ikut berpartisipasi patungan, ataupun kalau kebanjiran mungkin ada baju kita donasikan, banyak uang kita donasikan, ya Pak Hendra? Ya. Jadi empati itu adalah ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, bukan berarti apabila saudara-saudara kita terkena banjir terus kita harus ikut-ikutan kebanjiran, tapi merasakan bagaimana harus prihatin. Keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga adalah keterampilan hidup, life skill. Ya, ada bagaimana kita yang harus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah contoh, itu hanya contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, sekarang kita berpindah kepada kebutuhan dasar manusia. Setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namanya juga kebutuhan, berarti harus didapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Tadi telah dibahas, setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan, ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Karena kebutuhan dasar, maka kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Ya, kita bahas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan timbul yang tidak diharapkan. Contohnya, misalkan ada siswa yang mencuri makanan teman sekelasnya. Kita jangan berpikir atau langsung menghukum siswa tersebut. Kita harus lihat apa berarti perilaku tersebut karena kebutuhan dasar hidupnya tidak terpenuhi. Maka tugas kita bukan langsung menghukum, tapi bertanya. Mungkin anak tersebut pagi-pagi tidak makan, mungkin anak tersebut
dari rumahnya atau dari orang tuanya tidak dikasih bekal, sehingga kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi, maka perilaku yang tidak baik atau perilaku yang tidak diharapkan tumbuh dalam benaknya, sehingga anak tersebut mencuri makanan temannya. Jadi perilaku tersebut pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa terima. Nah, kita balik lagi ke contoh. Ada siswa yang di sekolahnya itu merasa ingin dekat, ingin dimanja, ingin diberi kasih sayang. Mungkin itu kebutuhan dasar siswa tersebut, ingin disayang. Mungkin bisa juga di rumahnya ditinggal kerja oleh ayahnya, ditinggal kerja oleh ibunya, sehingga anak tersebut di rumahnya itu merasa kehilangan kasih sayang, sehingga di sekolahnya itu selalu membuat ingin atau namanya itu apa sih? Merasa ingin diperhatikan, ingin dilihat, ingin diperhatikan. Mungkin di rumahnya kurang bentuk kasih sayang. Bisa saja kan orang tuanya kedua-duanya kerja sibuk kerja, sehingga kurang meluangkan waktunya kepada anaknya, sehingga anaknya tersebut mencari bentuk perhatian kasih sayang di luar, misalkan sekolah, ya, kepada ibu guru, merasa karena itu kebutuhan dasar manusianya. Jangan disalahkan, mungkin itu kebutuhan dasar manusia yang dia ingin penuhi. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, contoh lagi penguasaan. Jadi harga diri, keingin untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Maka apabila ada seorang siswa yang mengangkat tangan atau ingin berpendapat, persilahkan. Mungkin kebutuhannya seperti itu. Balik lagi dari ke contoh yang awal, yang mencuri, misalkan siswa mencuri roti dari temannya. Tadi kan ceritanya siswa itu belum makan dari pagi atau sebelum berangkat sekolah, terus tidak dibekali. Sekarang kita ceritanya sama, seorang siswa yang mengambil roti temannya, tapi ceritanya bukan tidak mendapatkan makan di rumahnya. Jadi di rumahnya itu makan, orang tuanya itu memberi, tapi kok kenapa siswa tersebut masih mencuri? Mungkin karena ingin penguasaan atau kebutuhan penguasaannya yang belum terpenuhi. Jadi kalau bahasa Sunda nama, hayang dirasa atau hayang dihargaan, hayang dikakasep, wah soal-soalnya mungkin yang seperti itu. Jadi penguasaannya yang belum terpenuhi. Ya, harga diri, keinginan untuk dianggap. Apabila anak siswa tersebut mengajukan tangan, persilakan saja. Mungkin anak tersebut ingin dianggap. Kan banyak ya Bu, anak-anak atau baceo banyak bicara. Banyak anak-anak seperti itu. Dianggap saja. Kebebasan. Mandiri memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi siswa itu memiliki kebebasan. Memiliki kebebasan, jangan diatur oleh kita. Contohnya, apabila guru tersebut memberikan tugas untuk membuat sebuah cerita, tidak semua anak itu tertarik dengan penulisan. Banyak kan yang tertariknya menggambar, tertariknya berpuisi, tertariknya membuat pantun. Maka
bebaskan apa yang anak inginkan. Ada nih anak ini mah ingin berceritanya berbentuk gambar, dipersilahkan, beri kebebasan. Anak ini mah memiliki kemampuan untuk membuat puisi, jadi ceritanya dimasukkan ke dalam puisi, silahkan. Jadi jangan ditekan, harus sama, berikan anak kebebasan. Bermain atau kesenangan ya, tentunya kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, itu sangat penting. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Maka salah satu nilai kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka akan timbul perilaku yang tidak diharapkan. Kenapa anak nangis? Berarti ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Ya. Bagaimana caranya? Sudah ya. Nah, caranya berarti itu pendekatan kita. Emang caranya itu tidak akan spontan, ada step by step. Step by step itu adalah bertahap, ya, bertahap. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Tadi kan telah disebutkan ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contohnya kerjakan PR, kalau tidak dikerjakan nanti disetrap atau dijemur. Siswa tersebut motivasi yang tumbuh itu mengerjakan PR itu karena motivasi ekstrinsik, karena disuruh oleh bapak ibu gurunya. Apabila tidak disuruh, dihukum. Apabila tidak dilaksanakan, dihukum. Nah, itu motivasi itu karena ketidaknyamanan atau karena hukuman, bukan timbul dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Tadi setelah disebutkan, jadi siswa tersebut motivasi mengerjakan tugas tersebut karena adanya penghargaan. Silakan. Karena adanya penghargaan atau imbalan. Contohnya, misalkan anak tersebut jam 12 waktunya duhur, bermalas-malasan, tapi ketika bapak agama muncul, terlihat ya siswa tersebut merasa ketakutan, langsung mencari tempat wudhu, langsung sholat. Berarti motivasi itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari luar. Nah, itu adalah motivasi intrinsik, ekstrinsik. Lalu bagaimana motivasi intrinsik? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi setiap siswa itu harus memiliki nilai-nilai yang mereka percayai. Bagaimana nih kalau saya tidak melakukan ini? Oh, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi solusi yang terjadi itu, yang didapat itu hasil dari pemikirannya sendiri. Jadi setiap perilaku anak karena menginginkan atau menghargai dirinya sendiri, bukan suruhan dari pihak luar atau ekstrinsik. Nah, itu intrinsik. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Maksudnya, sebuah hukuman itu terjadi di
disebut hukuman itu tadi karena hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, seorang siswa atau siswi tidak menggunakan atribut ketika upacara. Lalu Pak Herli, lalu Pak Kepala melihat dan menghukumnya. Lalu menghukum anak tersebut dipanggil. Kamu tidak menggunakan atribut sekolah, maka kamu harus hormat kepada bendera 1 jam. Nah itu sebuah tiba-tiba hukuman itu karena tidak ada rencana. Tiba-tiba ada kebingungan terhadap siswa tersebut, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi murid tidak tahu kalau apabila tidak menggunakan atribut itu akan hormat 1 jam karena tidak ada peraturan, ya, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Hukuman fisik itu seperti push up, sit up. Ada yang ini kenapa kamu kesiangan? Lalu langsung dihukum push up 100. Kelilingi lapangan bola 10. Itu hukuman, tidak ada di dalam kesepakatan. Jadi spontan hukuman tersebut. Nah, itu yang dinamakan hukuman. Psikis bisa berupa ucapan. Terkadang psikis itu lebih menyakitkan daripada fisik. Karena saya juga pernah merasakan, sampai sekarang saya masih terbiang-biang dengan hukuman berupa psikis tersebut, ya. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu terkait dengan hukuman. Ya, jadi hati-hati Bapak dan Ibu apabila memberikan hukuman, dan sebaiknya tidak boleh memberikan hukuman itu, karena yang akan timbul terhadap anak itu bukan rasa jerat, bahkan yang akan muncul itu adalah dendam. Karena saya juga pernah merasakan, ada guru saya dulu, ya, bukan hukuman fisik tapi hukuman psikis. Justru yang gampang diingat itu atau tertulis dalam benak itu psikis, ucapan yang sangat menyakitkan, ya. Jadi hati-hati jangan sampai seperti itu, karena mungkin siswa-siswi akan tertanam dalam memorinya sampai dewasa, sehingga akan mengingat konsekuensi. Nah, beda dengan hukuman. Hukuman mah karena tiba-tiba, hukuman itu tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sebelumnya. Contohnya, bentuk peraturan, ada peraturannya, ya, sesuai dengan peraturan. Contohnya, apabila siswa-siswi SD 5 Saning Taman tidak memakai atribut dalam upacara, maka akan terkena sanksi membersihkan WC. Itu kan sudah tercantum di dalam aturan. Maka konsekuensi yang akan didapat itu sudah terlihat, sudah tahu anak tersebut, yaitu akan membersihkan WC. Itu namanya konsekuensi. Beda dengan hukuman mah belum atau mendadak, secara tiba-tiba, tidak terencana. Tapi kalau konsekuensi itu sesudah disepakati peraturan tersebut, maka siswa tersebut sudah menyadari
bahwa apabila saya tidak menggunakan atribut maka saya akan membersihkan toilet seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap merasa tidak nyaman murid tersebut, sehingga guru selalu memonitor murid. Ya. Terus yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita yang menjelaskan kesalahan dia, tapi dia harus mengakui kesalahannya tersebut, ya, harus mengetahui kesalahannya tersebut dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kenapa kamu kesiangan, misalkan seperti itu. Mama Pak, saya kesiangan. Berarti murid tersebut sudah mengakui kesalahannya, bahwa kesalahannya itu adalah kesiangan. Ya. Lalu apa keyakinan yang kamu langgar? Disiplin mungkin seperti itu. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi murid tersebut harus menggali atau mencari solusinya sendiri. Karena kalau kita yang mencari solusinya tersebut berarti bukan motivasi diri, ya. Nah, di sini. Tapi sebelum saya jelaskan lebih jauh, posisi yang mana yang Bapak dan Ibu sering lakukan saat ini? Posisi yang mana? Apakah berhukum? Apakah berbuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Jadi di sini bukan manajer sebuah perusahaan, ya. Jadi yang mana ini? Yang sering, gak apa-apa jujur saja. Ya. Pemantau, nggak ada pemantau. Manajer. Penghukum, betul. Nah. Ya, kita jujur saja, karena saya juga merasa belum sempurna dalam posisi kontrol ini. Terkadang saya suka menghukum, terkadang saya suka membuat rasa bersalah, teman juga sering saya lakukan. Nah, tapi setelah mempelajari modul ini atau ikut program calon guru penggerak ini, saya lebih memahami apa sih efek dari menghukum, apa sih efek dari membuat rasa bersalah, ya. Tadi sudah menjelaskan penghukum itu berarti memberikan sebuah hukuman secara tiba-tiba. Lalu apa yang akan dirasakan oleh siswa? Merasa timbulan dendam yang akan tumbuh terhadap siswa tersebut. Apalagi hukumannya hukuman yang sangat berat, sangat melukai, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu, efek yang akan dirasakan itu membuat anak tersebut gagal, merasa gagal anak tersebut. Terus teman, saya juga sering posisi kontrol yang saya lakukan itu sebagai teman, dekat dengan saya. Jadi istilah nama jika dia mau baturan, ya. Tapi posisi tersebut juga tidak baik, karena apabila guru tersebut misalkan halangan hadir, maka sosok yang dipercaya itu hilang. Tuh sudah menaruh ke Bapak Ibu, baru diturut ke ayah. Jadi merasa tidak percaya pada guru yang lain, karena merasa sudah dekat dengan ibu guru atau bapak guru tersebut. Nah, contohnya itu teman,
gitu. Setelah gurunya tersebut tidak ada, mungkin pernah hadir atau sakit, merasa kehilangan teman. Nah, memantau, ini memantau kayak kamu kesalahannya ini, perbaiki ini, kesalahannya ini, perbaiki ini, dan manajer itu seperti tadi. Jadi kita itu membuat solusi sendiri, manajer. Nah, di sini ada sebuah contoh. Di sini ada sebuah contoh kasus siswa tidak memakai, atau tadi sudah dijelaskan ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin ini contoh yang akan terucap, ya, yang akan terucap. Ini contoh, bisa juga kan hormat pada bendera ada selama 2 jam, 5 jam, 3 jam. Ini hanya contoh. Apabila pembuku, contoh kalimat yang akan dilontarkan itu hormat kepada bendera 1 jam. Itu adalah sebuah perbuku. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, selalu saja mengecewakan ibu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berselalu itu bukan hanya sekali, sering, sehingga anak tersebut merasa bahwa dirinya itu gagal menjadi murid, gagal menjadi siswa, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, untuk teman, jadi bahasa juga seperti teman dekat. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Kali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya. Nah, posisi ini posisi teman. Dalam hal berbicara emang nyaman karena posisinya sebagai teman. Cuma yang akan terjadi, murid itu merasa kebiasaan atau apa sih namanya itu. Kalau tidak ada gurunya tersebut, merasa tidak ada yang melindungi. Nah, itu posisi teman. Lalu pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi pemantau. Nah, dan terakhir adalah, apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi bertanya. Jadi bukan kita yang memberitahu kesalahannya, tapi bertanya, nah sih kesalahan kita. Nah, sehingga si anak tersebut mengakui timbul, saya maaf Pak, saya tidak memakai atribut. Nah, lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jadi memberi solusi, bukan memberi solusi, tapi menanyakan solusi yang muncul di dalam dirinya sendiri. Nah, itu selaku manajer. Maka yang lebih tepat yang mana? Ya, maka yang lebih tepat itu adalah posisi kontrol manager. Ya, si banyak. Ada 5 slide lagi. Nah, ini kalau dibocorkan mungkin durasinya lama ya. Ini contoh, ya, contoh motivasi, ya, guru berdua dulu. Nah, penghukum bagaimana, membuat orang merasa bersalah seperti apa, ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, itu kan berarti menghukum. Ya, penghukuman, membuat orang bersalah. Harusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Nah, itu sering terdengar dari ibu biasanya, ya. Ibu stres. Kamu
ya, itu tidak baik sebetulnya. Kalau menurut error control itu tidak baik, ya, Bu Titin. Nah, itu tidak baik. Ya, nanti siswa tersebut merasa bahwa dirinya itu gagal menjadi siswa. Nah, terus teman tadi, ayolah, ya, dengan nada-nada seperti teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, Bapak pernah bantu, ya. Ya, seperti teman. Nah, inilah contoh-contohnya, ya. Dan di sini ada sebuah posisi kontrol apakah aku? Ya, menurut Bapak dan Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol seperti apa ini? Tolong pakai mic-nya Pak, biar. Menurut saya itu merupakan posisi kontrol rasa bersalah. Merasa bersalah. Apakah ada tanggapan yang lain? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol seperti apa ini? Apabila kita menyebutkan atau berkata kepada siswa, saya kecewa sekali sama kamu. Nah, itu posisi kontrol seperti apa itu? Baguku? Nah, membuat rasa bersalah. Ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama, berarti posisi rasa bersalah ketika kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kalau bahasa Jawa benar wae anjir teh seperti itu. Benar wae anjir teh. Ya, kalau pakai bahasa Sunda, ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Itu posisi kalau seperti apa? Maksudnya? Ya, karena mungkin Bapak mulai merasa energinya terkuras. Mari kita semangat lagi kita. Oke, siap. Saling tawan lima. Kurang Bapak. SDM 5 saling tawan. Masih terasa belum? Ya, Pak Hemi masih terasa jaya itu berarti seperti ini. Nah, itu adalah salah satu kontrol orang lain. Itu salah. Ya, jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin pengucapannya bukan seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuknya dari kontrol yang masih kurang semangat, berarti lebih semangat lagi ya. SDM 5 saling taman. Silakan Bu Yasi. Silakan Bu Yasi. Posisi kontrol yang mana? Memantau, oke. Ada yang lain? Penghukum dari Pak Ali, oke. Ada yang lain? Oh, dari Pak Ali penghukum, oke. Dari yang lain? Iya. Kita lihat bersama-sama apa jawabannya. Penghukum, betul sekali ya, Fadli. Nah, ini adalah berupa posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol apa? Aku apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Berarti bertanya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrolnya? Manajer. Betul sekali.
Kami tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, hebat sekali. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Siapa yang bisa memberikan tanggapan ya? Bukan jawaban, bukan yang memberikan tanggapan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan barangkali Bapak atau Ibu yang akan menanggapi terkait dengan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya. So, Pak Kali. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita bisa membedakannya ya. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan nilai-nilai kebajikan universal tertentu yang dibuat secara bersama-sama dan disepakati bersama. Tetapi kalau peraturan kelas itu kan sifatnya biasanya dari satu sumber, dari guru atau dari pak kepala sekolah. Nah, sedangkan kalau peraturan kelas itu tadi ya seperti tadi saya jelaskan ya, dibuat secara bersama dan disepakati bersama. Kemudian peraturan kelas itu sifatnya memaksa dan terbuat dari satu arah. Ya seperti itu. Terima kasih jawabannya sangat lengkap sekali Pak. Saya juga tidak dapat ini nih. Mengapa itu kelas? Mengapa bukan betul? Karena peraturan itu hanya satu arah, betul sekali secara tadi. Ya, yang akan muncul itu kalau peraturan kelas bukan motivasi intrinsik, tapi motivasi intrinsik. Tapi apabila keyakinan kelas itu karena yang dibuat itu karena keyakinan diri sendiri, maka yang akan dibuat itu motivasi intrinsik. Ya, ini adalah bagian positif, lingkungan positif keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas selalu memberikan buku ke tempatnya, peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas tanggung jawab, maka setiap apa yang siswa lakukan itu ya kembalikan lagi kepada tempatnya. Nah, itu tanggung jawab. Jadi kalau peraturan itu bahasanya bukan tanggung jawab, tapi selalu kembalikan buku ke tempat kelas. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang, namanya kan dilarang, berarti ada peraturan. Tapi apabila dia kelas yang akan muncul itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri, ya. Dan selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Dengan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain, ya. Nah, ini adalah bentuk pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak, berupaya menyatakan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, ya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas. Ya, semua warga dilibatkan saat membuat kelas. Jadi ketika pembuatan kelas itu dibuat semua siswa. Nah, ini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan peristiwa yang salah, menyatakan keyakinan. Ya, menstabilkan. Nah, kita lihat saja videonya lah biar cepat ya. Ya, oke. Nah, ini adalah upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini tidak akan diberi terus. Revan lalu marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut skenario pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Waalaikumsalam.
saya pernah, masa saya yang anak punya tugas ini kontek, saya kan sudah bekerja keras, menyelesaikannya, Anda tidak mau berusaha sendiri. Bapak maklumi hal itu dan Bapak juga mengapresiasi bahwa walaupun hebat Bapak, tapi tidak sampai kemana-mana. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama. Terus kita menanyakan keyakinan, ya, menanyakan kalau menurut keyakinan keras apa yang sudah dilakukan. Saya sini bukan. Betul sekali ya Pak. Lalu menurut kamu, ini apa yang harus kamu lakukan? Pintar sekali. Lalu apakah kamu bersedia untuk memperbaiki apa? Jadi mendapatkan solusinya sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi solusinya sendiri. Ya. Nah, ini solusi sendiri yang dibuat. Ya, seperti itu. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi, lalu ada perubahan dalam pemikiran siswa tersebut. Ya, seperti itu. Itu hasil segitiga restitusi. Mau melihat lagi masalahnya? Oh iya. Ya, itu kan kelas itu. Oh iya. Nah itulah. Nah jadi kasus yang kedua, ya. Tapi takut nama boleh terbuka. Ya. Jadi bisa tentang identitas. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi yang pasti kita harus belajar dari kesalahan. Ya mau jelek apa kan? Ya, sekarang kita cari solusi bersama. Nah, kita berdasarkan apa yang sekarang cari solusi. Kenapa hanya saya datang ke kamar? Ya. Nah itulah beberapa segitiga restitusi terhadap kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Jadi nolak ya? Nah, langsung ke penutup. Iya. Wah. Nah, mungkin itulah diseminasi budaya positif dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum